TV, Kristen bukan? Halo Bang, Kristen bukan? Iya, halo. Ya, Kristen bukan, buka kameranya. Oke, mantap. Silakan Bro Joseph, tangani pasiennya. Gantian. Apa pertanyaanmu? Shalom, Ya, Pak TV, shalom. ya. Maksud saya yang tidak ngerti itu bapak itu maksudnya. Saya itu nggak ngerti itu bapak. Kenapa? Bingung kenapa? Penyebutan Allah sebagai Bapa itu. Ya, Iya, nggak usah bingung. Di dalam Islam pun Allah disebut sebagai laki-laki kok. Coba kalau Bapak baca surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allah ahad. Katakanlah dia di situ, huwa di situ, Pak. Kalau Bapak mengerti bahasa Arab, mungkin Bapak lebih ngerti bahasa Arab daripada saya yang Kristen ini, yang murtad ini. Huwa di situ kata ganti laki-laki, Pak. Itu sebab nanti Bapak temukan, kalau saya ngomong seperti ini, bahwa Allah Bapak juga adalah seorang bapak-bapak, ya. Karena pemahaman Islam itu ya bapak-bapak, bapak-bapak. Seperti kamu nih bapak-bapak. Padahal bapak yang dimaksud untuk merujuk kepada sang sumber, bukan bapak-bapak. Tetapi, lagi, di dalam Islam, Allah itu adalah seorang laki-laki. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini bukan penistaan. Silakan dibuka surah Al-An'am 101. Di situ diterjemahkan oleh ulama kalian siapa? Al-An'am 101 di situ dikatakan, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak beristri? Kalau Allah bukan laki-laki dan bukan perempuan, kenapa di situ Allah dikatakan tidak punya anak karena belum punya istri? ya maka dari itu Allah itu tidak beristri. Karena Allah itu adalah penguasa langit dan bumi. Ya, Tidak sekarang saya seperti tanya. Sekarang saya kita tanya, ini. kalau Allah tidak punya istri, berarti jenis kelamin Allah apa? Yang tidak punya istri itu siapa? Ya yang punya yang apa ya? Sebagai makhluk tidak tahu lah. Loh, Kan kok tidak tahu? Simpel aja. Dia. Simpel aja gini. Allah. Simpel aja gini, Pak. Kalau memang Allah itu bukan makhluk, di sini dikatakan apa? Badi'us samawati wal ard anna yakuna lahu waladu dan seterusnya. Di sini dikatakan bagaimana dia Allah dalam kurung, dia di sini pun menggunakan kata ganti dia Allah mencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Pertanyaan saya Pak, sesuai dengan konteks bahasa, sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh ulama loh. Yang terjemahkan kan bukan anak TK ini, ulama. Kenapa Allah diterjemahkan sebagai seorang laki-laki? Sehingga dia punya istri. Kenapa Pak? Jawab Pak. Kenapa Iya, Allah? itu kan yang menciptakan kita. Jadi dia tidak sama dengan makhluk-makhluk seperti kita. Maksudnya seperti itu. Ya kalau tidak sama, yang tidak sama di bagian mana? Sekarang saya tanya, Bapak punya istri nggak? Ya kan saya kan sebagai makhluknya Allah, ya saya punya dong. Punya istri. Oke, berarti kalau tidak punya istri siapa? Ya saya belum punya istri Pak, jomblo Pak. Berarti Allah itu sama kayak saya, single, forever Pak. Hah? Coba Bapak jawab yang benar deh. Ini tidak punya istri, berarti Allah itu jenis kelaminnya apa? Aduh, saya kena report masa. Saya lagi jelasin, saya kena report. Bentar. Turun dulu. Turun dulu ya, bentar ya. Tuhan itu jenis kelaminnya laki atau perempuannya. Gini Pak, Bapak pernah belajar bahasa Inggris nggak Pak? Ya gak pernah sih. Oke, kalau kita belajar si itu mengacu pada dia perempuan atau dia laki-laki? Kenapa? Si itu mengacu pada dia perempuan atau oke? Silakan Bro Joseph, dilanjutkan. Sama Bro Joseph Ya, aja, silakan. Soalnya saya sudah berikan kuasa di dalam room ini kepada Bro Joseph. Saya tuannya. Terima kasih Bang RK. Oke, saya izin ya lanjutkan ya. Jadi gini Bang, saya mau teman-teman Islam cerdas ya. Ketika Anda punya dalil, Pak, saya percaya Bapak mau menuju jalan kebenaran. Setuju sama saya nggak? Bapak mau beriman, tapi Bapak mau beriman yang benar-benar beriman. Bukan hanya iman buta. Setuju nggak sama saya? Ya, setuju. Selama ini Bapak mengimani Allah itu seperti bagaimana Pak? Apakah sebatas al-ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad?
atau sudah yang advance, Pak? Bapak mengakui seperti bagaimana orang-orang tasawuf mengakui Allah, seperti bagaimana orang-orang makrifat mengakui Allah. Bapak sebatas yang mana, Pak? Sebatas al-ikhlas atau tasawuf atau makrifat? Ya sebatas apa ya? Sebatas keyakinan saya. Sebatas keyakinan Bapak. Kalau Bapak hanya sebatas keyakinan meyakini Allah, saya bisa jamin, Pak, ketiga tadi opsi yang saya pilih tidak akan beda. Semuanya merujuk kepada jalur yang sama apa? Dead end. Apa itu dead end? Jalan buntu. Tidak ada jalan yang menuju keselamatan, Pak. Makanya saya di sini mau supaya teman-teman Islam kita jujur-jujuran. Bagaimana kita jujur-jujuran? Selama ini Anda terkungkung dengan dalil laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, betul? Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Ya, Asy-Syura ayat 11 kita buka. Kita fair-fairan dengan orang Islam. Lihat di sini di dalam Asy-Syura ayat 11 dikatakan apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Pertanyaan saya, Pak, kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah belum punya istri? Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa Allah tidak punya istri? Belum punya istri. Maksudnya kan kayak gini deh. Namanya itu pencipta, namanya penguasa itu tidak sama, tidak disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti kita karena kita itu ciptaan Allah. Oke, sebentar Pak, kita pelan-pelan. Sebentar, Allah tidak sama berarti. Tidak sama berarti. Ini aja dulu, poin pertama, Allah tidak sama. Maaf kalau tulisannya kurang jelas. Allah tidak sama, misal. Kalau Allah tidak sama, Pak, balik lagi ke surah Al-An'am 101 tadi. Al-An'am 101 dikatakan Allah belum mempunyai anak, tidak digunakan kata tidak loh. Begini, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ayat Al-Quran. Kita baca Pak pelan-pelan. Pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Artinya apa, Pak? Kalau Bapak sayang sama Allah, Bapak carikan istri, pasti Bapak punya anak. Karena ini kalimatnya, kemungkinan ini bisa terjadi loh. Jadi gugur ketika dikatakan Allah tidak sama. Kenapa? Karena Allah seperti makhluk. Kenapa Allah seperti makhluk? Karena Allah menyamakan dirinya dengan makhluk yang tidak punya pasangan, sehingga ketika dia tidak punya pasangan, dia tidak punya anak. Paham nggak, Pak, kalimat saya? Maksudnya bukan seperti itu yang namanya pencipta. Allah itu tidak sama, gitu intinya. Tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya seperti itu. Sekarang saya tanya, Allah, Pak. lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul artinya seperti itu? Betul? Ya. Artinya seperti itu. Sekarang saya tanya, Pak, batu beranak nggak? Bapak pernah lihat batu beranak nggak? Ya gak pernah sih kalau batu. Nggak pernah. Terus apa bedanya Allah dengan batu kalau gitu, Pak? Batu sendiri itu kan ciptaan Allah. Betul. Kalau gini loh, Pak, saya bingung sama Islam. Ketika mereka diskusi dengan kita, mereka mau menemukan jalan keluar. Mereka sudah sampai di depan pintu jalan keluar. Mereka tiba-tiba ditarik lagi oleh kekuatan jahat ini. Makanya mereka sangat disayangkan loh. Kamu sudah selangkah lagi kamu keluar dari kegelapan. Gini, Pak, premis pertama Bapak, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak sama. Oke. Bapak pakai dalil Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa tadi Bapak ketika saya tanya apakah Bapak pernah melihat batu beranak atau diperanakan, Bapak bilang tidak pernah. Berarti apa bedanya Allah dengan batu? Sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu bagaimana Allah tidak sama dengan makhluk? Maksudnya seperti itu. Seperti ini deh. Kan Allah itu maha kuasa. Lah, jika batu itu mau diperanakkan oleh Allah, maka batu itu akan beranak. Begitu. Nih, sekarang Pak, permasalahannya bukan kita berbicara kekuasaan Allah. Kita berbicara bagaimana Allah diposisikan berbeda dengan makhluk. Pak, Allah berbeda dengan makhluk. Allah kenapa kok tidak beranak? Kok batu tidak beranak berarti Allah sama dengan batu. Maksudnya seperti itu kan? Oke, dengerin ya teman-teman Islam ya. Bapak tahu nggak? Saya itu sudah sampai karena saya mantan Islam. Saya tahu berbeda dengan makhluk itu sifat Allah, betul nggak? Salah satu dari 20 sifat Allah, betul?
Betul, 20 sifat Allah, salah satunya wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, quradat, iradat, ilmun, hayat, sam'un, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, atau kaliman. Itu wajib, sifat wajib bagi Allah 20. Salah satunya tadi berbeda dengan makhluk. Kalau Allah disifati berbeda dengan makhluk, kenapa baru kita bahas batu saja kita sudah menemukan persamaan antara Allah dengan batu, yaitu sama-sama tidak beranak, Pak. Paham nggak sampai di sini? Kita tidak Ya, berbicara paham. kekuasaan. Kalau Allah berkuasa, harusnya Allah benar-benar tidak sama. Ya, Nah, ya, memang. sekarang Bapak silahkan renungkan. Kalau memang jalan satu-satunya itu Allah, ya saya balikan lagi kamera. Kalau jalan satu-satunya itu Allah, kenapa bahkan Allah Bapak sendiri di dalam Al-Quran, Pak? Kalau Bapak pengen tahu, Allah Bapak di dalam Al-Quran sendiri, itu sama seperti, mohon maaf Pak, sama seperti orang-orang jahat, penculik, penipu, dan seterusnya. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Saya murtad itu bukan karena kehendak bebas. Kalau saya berdasarkan iman saya yang lama atau berdasarkan iman Bapak yang sekarang, itu karena qadarullah. Betul nggak? Betul nggak? Qadarullah, takdir Allah. Apa yang saya perbuat dan putuskan di kehidupan saya itu karena Allah. Jadi bukan karena Bapak, bukan karena saya, bukan karena kehendak bebas pribadi. Itu Ya. karena Allah. Nah, sekarang saya tanya Pak, kalau memang Allah itu sesuai dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kenapa Allah membiarkan bahkan mentakdirkan saya murtad? Maksudnya seperti itu. Kan takdir kita sudah ditulis mulai dari dalam kandungan. Betul. Betul. Iya. Takdir. Karena- Nah, itu poinnya, Pak. Takdir kita sudah ditulis. Teman-teman perhatikan, di dalam kepercayaan dan keyakinan Islam. Dan saya juga recall teman-teman Islam yang masih belum sadar ya. Di dalam keyakinan kalian, yang kalian belum sadar, itu dikatakan sebelum kalian lahir, saat kalian masih dalam posisi ruh, kalian itu ditanya 70 kali lebih oleh ilah kalian. Sanggup gak kalian menjalankan hidup di dunia? Sesuai dengan narasi Bapak tadi, dari mulai di jabang bayi sampai nanti kita mengalami kematian, itu sudah dituliskan oleh Allah garis kehidupan kita semua. Pertanyaan saya Pak, Bapak tahu nggak ada hadis yang menyatakan bahwa semua, perhatikan ya Bang RK teman-teman, ini luar biasanya Islam, saya nggak tahu kenapa mereka percaya mereka ajaran rahmatan lil alamin. Di dalam hadis yang sahih, itu dikatakan semua manusia tidak akan terhindar dari dosa zina. Karena Allah telah memberikan porsinya masing-masing. Bayangkan Allah telah memberikan porsi dosa zina masing-masing terhadap manusia. Dari mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah? Kalau misalkan dari lahir sampai mati, Allah telah membagi porsi. Porsi bagi saya nanti akan berdosa zina sekian persen. Porsi bagi kamu berdosa zina. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu hadis sahih loh. Gimana bisa? Gimana Pak? Pak, kalau nggak bisa jawab murtad aja Pak. Kalau nggak bisa jawab murtad aja Pak. Saran saya sih. Hah? Pak, gini ya. Kalau Bapak misalkan dalam hati, dalam pikiran Bapak, apakah Allah Bapak dengan Allah kami, Allah yang betul-betul Sang Pencipta satu-satunya, Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus itu bagaimana? Apakah sama seperti ilah Bapak beda? No. Kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berbicara mengenai takdir. Takdir yang diajarkan oleh kekristenan sedari mula dalam Alkitab itu berbeda dengan takdir dalam Islam. Ya. Kita percaya predestinasi. Predestinasi itu apa? Predestinasi itu adalah ketetapan sejak semula yang Allah telah berikan kepada setiap manusia mengenai keselamatan. Ada di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, Pak. Perhatikan, saya boleh tantang Islam, mau Bapak boleh silahkan. Mau orang Islam 4.100 orang yang nonton nyerobot antri nggak apa-apa, silahkan Bang RK bantah dalil apakah ada di dalam Al-Quran Allah menginginkan semua manusia selamat. Kalau di Alkitab ada. Di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki, perhatikan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Perhatikan, Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saya tanya balik. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 7. Ini saya sudah counter duluan nih sebelum ada Islam yang berani bantah Alkitab. Anda boleh buka Al-Baqarah ayat 7.
Allah itu tidak sudi dan tidak rela dengan orang semuanya selamat. Allah akan mengunci sebagian orang. Baca Al-Baqarah 7. Wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Allah akan mengunci, Allah akan menutup pintu hati mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak selamat itu karena Allah. Beda Pak. Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tadi 1 Timotius. Dengan Allah Bapa ketika Bapak buka Al-Baqarah itu baru surat kedua dalam Al-Quran urutannya. Bapak selesai baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin dan seterusnya. Bapak baca ayat ketujuhnya, baru ayat ketujuh. Bapak temukan di situ ternyata penyebab manusia menjadi kafir, manusia menjadi murtad, manusia menjadi jahat dan seterusnya. Itu Bapak baca sendiri dalam Al-Baqarah 7. Siapa penyebabnya? Saya bukakan aja ya, supaya kita bisa terang-terangan di sini. Kita bukakan penyebab semuanya ada. Kalau di dalam Alkitab, kejahatan, dosa itu ada karena apa? Karena hawa nafsu manusia yang berlebihan, yang dipengaruhi oleh godaan dan tipuan si jahat. Tidak pernah Allah menghendaki adanya kejatuhan dosa. Tapi kalau kamu baca kitabmu sendiri Pak, kalau Bapak imani Bapak kitab punya Bapak sendiri baca tuh kan, Al-Baqarah ayat 7. Nih, Al-Baqarah ayat 7 baca. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang sangat berat. Jadi kalau mereka menuduh orang Kristen, mereka mah susah dibilangin hatinya terkunci, matanya tertutup. Itu bukan orang Kristen sendiri yang tutup dan kunci. Itu Allah kamu. Ya kan Makanya ayat itu terusan bukan ayat itu, bukan cuma ayat itu ya. Ada terusannya. Saya sudah bawa ke surat apa itu? Bawa Iya, surat Al-Quran, apa? Surat apa? Silakan. Ya Surat sayangnya saya nggak bawa penjelasan, maksudnya tidak bawa Al-Quran gitu kan, saya nggak siap. Cuma saya tuh ada menemukan live kalian itu saya tertarik. Nah, nggak apa-apa gini Pak, nggak apa-apa gini. Kalau di Bang RK ya, di live Bang RK terutama, orang-orang itu diajak untuk sadar. Jangan Islam terus. Bapak harus sadar. Kenapa? Karena seperti saya, ribuan orang, jutaan orang di luar sana Pak, kita sudah sadar. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya milik Yesus Kristus. Bapak percaya nggak? Kalau saya ngomong seperti ini, saya sudah baca seluruh dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci yang Bapak punya sekarang, yang saya dulu imani, itu tidak ada satupun yang menjamin bahwa semua orang akan selamat. Perhatikan Pak, kita pakai analogi gini ya, singkat aja Pak, jangan lama-lama, masih ada yang ngantri. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk saling mengasihi sesuai dengan gelar Tuhan. Seperti di dalam Islam, meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya, kasih Allah terhadap ciptaannya itu lebih daripada ciptaan mengasihi ciptaan, betul? Sekarang, kalau berbicara Allah mengasihi ciptaan, saya tantang semua Islam di sini, berani nggak buktikan sesuai dengan Alkitab kalau saya cuma pakai satu ayat. Ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Saya tantang, ada tidak ayat pembanding yang sama di dalam Quran, Allah menganugerahkan keselamatan untuk seluruh dunia loh. Bukan hanya Islam, bukan hanya sebagian orang. Ada tidak di dalam Islam? Yang dimaksud di kitab Kristen Allah itu sebagai siapa, maksudnya seperti itu. Allah itu hakikat, gelar Pak, bukan personal, bukan nama pribadi. Allah itu hakikat. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Kita menyebut Allah, Allah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan keliru dengan pemahaman bahwa mentang-mentang ada 3 pribadi, adanya 3 Allah. Bukan. Allah kami tetap Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah kami tidak ada 3. Allah kami Esa. Kenapa ada 3? Pribadi itulah yang saling menyatakan dan saling mengasihi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau Bapak tanya tadi siapa itu Allah Sang Bapa? Allah Sang Bapa itu Sang Sumber. Kalau teman-teman tadi bingung, kenapa Bang RK menjelaskan kok tiba-tiba Tritunggal, tiba-tiba Bapak.
teman-teman jangan bingung. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama pun, Pak, kalau ditanya kenapa disebutnya Sang Bapa, kenapa? Iya, karena untuk merujuk pribadi yang juga digambarkan dalam kitab perjanjian lama dalam Daniel 7 ayat 13, di sini dikatakan apa? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada, perhatikan, yang lanjut usia. Maka untuk inilah kita menyebut pribadi itu sebagai Sang Bapa yang lanjut usianya itu. Ini penglihatan Nabi Daniel, Pak. Kalau Bapak bertanya, Nabi Daniel ini nabi besar dalam keyakinan kekristenan dan juga Yahudi. Melihat penglihatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu sebab kami menyebut Sang Bapa. Lalu anak manusia di sini kalau Bapak baca, anak manusia inilah Yesus Kristus. Anak manusia. Ini penglihatan Nabi Daniel, teman-teman. Nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ada korelasinya dengan Matius 11 ayat 25 di mana tadi Bang RK katakan bahwa Tuhan Yesus diberikan kuasa. Kenapa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka kalau kita baca kembali ketika dikatakan anak manusia ini datang kepada yang lanjut usianya, ini berbicara kepada Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi Matius 11 ayat 25 ketika dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Maka ayat 26 Yesus katakan apa? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku. Jadi Yesus hanya menegaskan kembali peristiwa yang sempat disaksikan dalam penglihatan Nabi Daniel tadi. Daniel 7:13. Di mana Sang Bapa itu apa? Menyerahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Makanya Yesus dikatakan apa? Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Nah, makanya dalam Matius 11 ayat 25 kenapa Yesus bersyukur kepada Bapa? Karena pun dalam perjanjian lama dalam Mazmur dikatakan bahwa Sang Bapa ini juga berbicara kepada anak. Nah, inilah yang Islam tidak pahami dengan konsep Allah. Berarti kan Yesus itu anak manusia berarti. Yesus Gitu. itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia disebut anak manusia untuk merujuk kepada kemanusiaannya dan untuk menggenapi nubuatan Nabi Daniel. Dan juga dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Nih. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Perhatikan siapa namanya dan siapa nama anaknya. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Berarti Yesus itu punya Bapa kan? Punya Bapa. Allah Sang Bapa, betul. Di mana Yesus punya Sang Bapa, nggak usah diketawain dan nggak usah heran. Nih, bentar, saya kasih unjuk Yesus itu. Berarti bapaknya Yesus itu Allah gitu maksudnya. Yesus sehakikat dengan Allah Sang Bapa. Karena Yesus adalah firman yang berasal dari Sang Bapa. Nih, perhatikan makanya saya pelan-pelan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Tuhan Yesus adalah firman Kan berarti yang berasal Allah dari dalam diri Bapa. kan berarti Bapa Allahnya itu yang mengutus. Iya, Allah Sang Bapa yang mengutus Yesus yang adalah firman-Nya. Yesus adalah firman Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Betul. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Betul. Bapak udah tinggal sebentar lagi. Belajar perlahan-lahan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sang firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman itu bersama Allah. Maksudnya firman itu manusia apa berbentuk ya seperti apa menurut pandangan di agama kalian itu maksudnya? Kita baca di sini, firman itu adalah Allah. Jadi hakikatnya berbicara tentang hakikat yang ilahi. Bahwa hakikat Yesus, kita kan tadi saya sudah bilang, Yesus disebut anak manusia dan disebut anak Allah untuk merujuk kepada dua kodratnya, Pak. Kalau dalam Islam,
disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalimatullah, firman Allah itu, Yesus itu punya dua kodrat, Pak. Dua kodrat itu manusia dan Allah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bapak nggak usah bingung, nggak mungkin. Berarti manusia separuh Tuhan begitu. Tidak separuh-separuh, perhatikan. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalau dalam Islam, ini yang disebut dalam konteks Al-Quran. Tahu Bapak punya Al-Quran kan? Nah, Al-Quran yang Bapak pegang, itu mempunyai dua kodrat. Kalam lafzi, perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Mana yang diciptakan, mana yang tidak diciptakan. Mana yang kholik, mana yang bukan kholik. Atau dalam istilah kekristenan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yaitu Yesus Kristus. Sampai sini paham, Pak? Jadi tidak separuh-separuh, tidak. Tapi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nggak separuh-separuh. Ya, karena keilahian Yesus Kristus tidak berkurang karena kemanusiaannya. Pun kemanusiaan Yesus Kristus tidak berkurang karena dia adalah sejatinya Allah itu sendiri. Bagaimana hal ini mungkin? Karena Allah itu adalah melampaui segala sesuatu, tidak dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang difikirkan oleh manusia. Maka ketika Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak mustahil. Kenapa, Pak? Saya bisa buktikan ratusan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru di mana Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Sekalipun dia dalam kemanusiaannya. Iya. Jadi gini ya, jangan terkecoh dengan komentar di bawah. Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu firman yang berasal dari dalam diri Bapa. Kalau Islam bingung, Islam itu percaya kalimatullah dan ruhullah. Yesus itu kalimatullah karena Yesus firman Allah. Bedanya di dalam Islam, kalimatullah ini menjadi buku, sedangkan kami kalimatullah menjadi manusia. Kalau Bapak tidak percaya konteksnya sama, sekarang saya tanya, Bapak pernah dengar nggak perayaan Nuzulul Quran? Ya, dengar. Nah, Nuzulul Quran itu artinya apa? Artinya apa? Nuzulul Quran artinya apa? Iya. Waktu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Jadi teman-teman, di dalam Islam pun mereka merayakan Hari Raya Natal. Bedanya kita percaya Hari Raya Natal artinya turunnya firman Allah menjadi manusia. Artinya kelahiran Yesus Kristus firman Allah itu. Sementara mereka merayakan kelahiran firman Allah menjadi buku. Itu sama. Itu poinnya. Jadi Yesus Kristus dikatakan firman Allah kalimatullah dan kalian juga tiru perayaannya itu karena memang Yesus sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Jadi kalau Bapak merayakan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kami merayakan sudah dari sebelum adanya Islam. Lahirnya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah yang ada di dalam Injil Yohanes ini, firman yang telah menjadi manusia. Karena di dalam Islam firman itu telah menjadi apa? Buku. Apa itu? Al-Quran. Gitu, Pak. Nah. Silakan, saya kembalikan dengan Bang RK. Saya tidak mau berlama-lama. Silakan, ini roomnya Bang RK. Silakan, Ada Bang RK. pertanyaannya, Bang? Ini deh Ibnu ya. Mungkin kali kita bisa diskusi lagi. Mohon maaf ya sekarang ini karena saya cuma bertamu di sini. Oke. Mohon Kalau maaf. ada niat untuk masuk Kristen, Pak, hubungi kami aja, Pak ya. Kayaknya kita harus apa ya, lebih intens diskusi. maksudnya agar kita bisa saling tukar pendapat, bisa Boleh. berdiskusi kembali atau besok malam begitu ya. Ada Sekarang teman mohon saya, maaf. Pak. Ada teman Di saya sini. di Madiun, Pak. Ada teman saya di Madiun, Ustadz juga, Pak. Sekarang udah Kristen dia, Pak. Ya, baru saya jumpai dia, Pak. Ya, Dia maka dari pendapatnya enak. saya sekarang tidak punya persiapan apa-apa, tidak bawa Al-Quran, tidak bawa penjelasan. Jadi saya tidak bisa berkomentar apa ya dengan sejelas-jelasnya karena sekarang saya lagi bertamu di sini. Oke. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih. Syukron Pak Ustadz ya. Oke, syukron Pak Ustadz. Oke, mantap. Silakan kita cari lagi. Semoga dari sini